Kalau kita serius belajar, membuat kita menguasai tapi hanya satu bidang. Kalau kita nyambung dari pendidikan tadi. Jadi gini, banyak hal di dunia ini yang harus kita ketahui kan ya. Tapi sistem pendidikan formal kita ini, konsepnya adalah membuat kita spesifik mana kuliah satu bidang tertentu. Itu kalau serius belajar. Jadi ada dua kemungkinan. Kita serius belajar aja, kita hanya menguasai satu bidang. Apalagi yang enggak serius. Mungkin makin tidak tahu apa-apa. Kita mengonsumsi banyak informasi, tapi nggak ada satupun yang bisa kita ekstrak menjadi pengetahuan. Ada kucing lucu, ada film baru, ada kuliner seru, banyak sekali informasi yang kita konsumsi tiap hari. Pengetahuan kita seolah-olah banyak. Kayak tadi, teman-teman lebih tahu letak Tokyo atau Seoul daripada Anambas dan Adonara misalnya. Nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah. Tetapi tadi, begitu Anda mau masuk ke level untuk bekerja, untuk survive, baru kerasa bahwa kita nggak punya pengetahuan. Jadi informasi kita anggap banyak, tapi sebenarnya dia belum menjadi pengetahuan. Itu yang menurut saya agak paradoks dari Gen Z atau Gen milenial. Generasi saya karena belum ada internet, kita dipaksa mengetahui informasi dari buku. Dan buku karena sifatnya begitu dicetak nggak bisa di-undo, begitu dicetak nggak bisa di-cancel, nggak bisa di-delete. Karena itu sifat pengetahuan di buku biasanya lebih hati-hati dibanding yang digital. Karena apa? Informasi di dunia digital bisa di-undo, bisa di-delete dengan mudah. Jadi hati-hati, Anda merasa mengkonsumsi banyak informasi lewat digital, tapi sebenarnya belum tentu membentuk pengetahuan. Karena informasi untuk menjadi pengetahuan perlu ada proses ekstrak, mengkonseptualisasi, menarik kaitannya, menganalisis, baru bisa dibentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu teman-teman bisa menggunakan media sosial untuk menyuarakan apapun. Karena ini ruang yang juga terbuka. Yang kami lakukan dengan membuat konten-konten seperti ini adalah dalam rangka membanjiri informasi atau menyampaikan informasi yang mungkin tidak ada di trending topic, tidak ada di TikTok, tidak ada di Reels. Jadi kami memproduksi konten-konten seperti ini dan membuka ruang-ruang seperti itu. Lalu yang ketiga, ya bagaimanapun ide-ide itu harus didukung dengan kekuatan otot. Dalam sejarah dunia selalu ada pertarungan kekuatan otot. Israel, Palestina, Ukraina, Rusia, Indonesia, Papua, selalu urusannya dengan otot. Ya mahasiswa nggak ada salahnya sekali-kali turun ke jalan, ikut demo. Karena ketidaksetujuan atau aspirasi itu ditunjukkan. Tidak harus berarti rusuh. Tapi kalau ada 1.000 orang turun ke jalan menuntut perubahan, katakanlah agar metro punya ruang terbuka hijau lebih luas, misalnya, itu nggak ada salahnya. Karena pemerintah akan melihat ada 1.000 orang yang turun ke jalan, minta ada ruang terbuka hijau. Jadi itu bagian dari strategi komunikasi dan penyampaian pesan yang dilakukan yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Yang keempat adalah teman-teman mengorganisir diri dalam bentuk apapun, ya. Intrakampus, ekstrakampus, gerakan ekonomi di masyarakat. Teman-teman melibatkan diri, aktif, jangan mager. Itu adalah bagian dari kita berjejaring, berkolaborasi dengan yang lain. Jadi seperti filosofi sapu lidi, kalau kita sendirian ya kita menjadi lidi yang berbatakan. Tapi ketika kita mengorganisasi diri, bergerak kolektif, kita menjadi sapu yang bisa bersih. Mungkin
tips kecil, jadi tetap lakukan hal yang konkret di sekitar kita. Tapi juga jangan lupa mengakumulasi pengetahuan untuk bisa mendapatkan gambaran besar. Itu untuk pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga, apa nggak takut mati? Itu pertanyaan. Oke, tapi saya mau jawab. Tapi kan gerakan seperti Wadas tadi dibilang nihil, sebenarnya enggak juga. Bahwa dalam setiap perjuangan belum tentu menang, iya. Tapi dalam prosesnya, siapa yang berani menjamin Rempang bisa bergerak lebih besar karena terinspirasi Wadas? Siapa yang bisa menjamin bahwa Wadas juga tumbuh keberaniannya setelah melihat perjuangan Kendeng walaupun tidak semuanya berhasil? Jadi kita ini sebenarnya saling menginspirasi. Kita saling menginspirasi. Walaupun mungkin bukan kita yang memanen atau menikmati hasil dari apa yang kita perjuangkan. Saya percaya bahwa begitu kita melepas sebuah energi, ada hukum keterkaitan energi itu akan terus beresonansi, akan bekerja dengan cara-cara yang mungkin kita tidak tahu. Itu yang saya yakin. Saya tiba-tiba bisa ketemu dengan seorang pemuda yang bilang, "Mas, gara-gara film Mas, saya pulang kampung. Tadinya saya bekerja di perusahaan X, lalu saya pulang kampung dan sekarang saya sudah bisa mengembangkan pendapatan saya sudah jauh lebih besar daripada kalau saya nunggu kenaikan gaji di perusahaan yang lama." Dan saya nggak pernah menyangka bahwa film-film seperti itu bisa menggerakkan seseorang yang mungkin dia di kampungnya juga akan menginspirasi yang lain lagi. Jadi bagi saya sederhana saja, do something positif dan biarkan energi positif itu memantul kemana-mana. Yang penting ada dengan kesadaran bahwa jadi bagaimana mendesain pendidikan yang baik? Pendidikan yang baik, pendidikan yang membebaskan, tidak terhubung pada formalitas, tidak terhubung pada metode yang baku, bahwa ada hal baku yang terinstitusionalisasi seperti kampus, sekolah, kurikulum, itu oke. Tetapi pendidikan seharusnya lebih luas. Pendidikan itu bisa di mana saja. Masyarakat adat yang tidak sebut tidak kelas sekolah juga kan. Tapi ilmu konservasinya lebih praktis dan lebih jitu, lebih tepat guna daripada belajar teknik lingkungan di kampus. Sebaliknya, mereka mungkin tidak mengetahui bagaimana gambaran besar sebuah konsep bisa dilipat gandakan di tempat lain. Orang-orang kampus yang memiliki ilmu itu. Sehingga bagi saya, bukan berarti pendidikan formal sama sekali tidak bermanfaat atau hanya mencetak tenaga kerja. Karena dalam efek yang tidak diinginkan, pendidikan formal seperti ini membentuk sebuah jaringan sosial. Bahkan membentuk antesis. Jadi kalau Anda merasa belajar yang berguna di kampus, Anda akan mencari sintesis baru atau antesis baru. Apa sih yang berguna? Teman-teman yang belajar ilmu syariah nanti nonton Bukan Bang, ada di YouTube dari ekspedisi 8 tahun yang lalu. Saya membuat film tentang sebuah kredit union yang bekerja jauh lebih syariah daripada bank syariah, tapi yang punya gereja. Saya provokasi kalian yang nonton, judulnya Bukan Bang. Jadi bahkan yang mengaku syariah jauh ketinggalan daripada lembaga keuangan yang justru dari gereja, nggak pakai nama saya. Jadi sekarang nonton. Pertanyaan terakhir tadi, apa tidak takut mati? Jawabannya takut. Gak mungkin ada orang yang takut mati. Walaupun ada berusaha menghibur diri, kematian adalah awal dari hidup abadi. Bel, gombal. Kematian bisa buat kita ketemu bidadari, omong kosong. Kalau beneran itu yang nyuruh orang mati harusnya duluan ketemu bidadari. Jadi semua orang pada akhirnya takut mati. Sesial-sial apapun hidupnya, lebih baik hidup daripada mati, betul ya? Kayak tadi misalnya, kenapa anak petani tidak melanjutkan pertanian? Karena dogma, betul. Orang tuanya bilang, kalau bisa jangan seperti bapak. Karena bapaknya petani mengalami nilai tukar pertanian rendah, pupuk mahal, hasil panen nggak terserap, kalaupun panen besar pemerintah impor. Jadi dia merasa hidupnya susah, sehingga dia tidak ingin anaknya susah. Tapi dia juga tidak nyuruh